Oke guys, welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber yang hari ini masih tetap setia tentunya memberikan support dan dukungannya kepada channel ini. Aku ucapin terima kasih karena tentunya berkat dukungan kalian kita di sini tetap bersemangat untuk terus memberikan updatean dan informasi terbaru tentunya seputar aplikasi pinjaman uang online. Oke guys, di video kali ini kita akan nge-share sebuah berita yang dirilis oleh Detik News pada hari Senin 2 Agustus tahun 2021 dengan judul berita Ibu korban 99 aplikasi pinjol surati Pak Jokowi minta fintech ilegal diberantas. Coba kalian bayangkan teman-teman, seorang ibu terlibat di 99 aplikasi pinjaman uang online. Apakah emang benar dia semua yang ngajuin di 99 aplikasi pinjaman uang online tersebut? Atau mungkin penyalahgunaan data atau pencurian data? Oke, langsung saja kita baca beritanya ya teman-teman. Jakarta, seorang ibu dari Depok, Y, menyurati Presiden Joko Widodo meminta financial technology atau fintech ilegal untuk diberantas. Y merupakan ibu single parent yang terjebak masuk lingkaran setan usai terjerat 99 aplikasi pinjaman online atau pinjol. Keadaan semakin buruk karena ibu itu satu anak itu mengidap kanker. Jadi ibu ini cukup naas ya, cukup miris keadaannya. Bagaimana tidak, dia sudah terjebak di 99 pinjol, mengidap kanker pula. Jadi memang di masa pandemi ini memang cobaan bagi kita, cobaan bagi rakyat Indonesia khususnya memang sangat berat ya teman-teman. Oke, langsung kita bacain lagi beritanya. Surat kami kirimkan kepada Ketua Satgas Waspada Investasi dengan tembusan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, kata kuasa hukum Y, Slamet Yuwono kepada wartawan pada hari Senin 2 bulan 8 tahun 2021. Slamet dan kawan-kawan mendampingi Y secara pro bono karena tergerak atas dasar kemanusiaan. Selain menyurati Presiden Jokowi, Y juga menyurati Ketua Komisi 11 DPR, Menteri Komunikasi dan Informatika, Ketua Dewan Komisioner OJK, Kapolri, dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau disingkat AFPI. Dalam suratnya, Y meminta pemerintah melakukan investigasi atas keberadaan 99 pinjol yang telah menjerat dan mengintimidasi Y. Bahkan ada 3 pinjol ilegal yang melakukan jual beli data pribadi Y. Padahal Y tidak pernah meminjam tapi ditagih. Ya, ini dia. Ini adalah hal yang sering terjadi ya. Salah satunya kalau kita pernah berurusan dengan aplikasi pinjol yang ilegal khususnya, tentu hal ini merupakan konsekuensi bagi kita. Ini salah satu contohnya, kita ditagih padahal kita nggak minjam. Mungkin di video yang sebelumnya pernah saya ulas, salah satunya data kita diperjualbelikan kepada telemarketing ya. Kita ditelepon oleh orang yang kita tidak kenal, nawarin produk, pembiayaan, asuransi, dan lain sebagainya, yaitu sering. Mungkin kawan-kawan juga mungkin pernah ada yang mengalami hal-hal seperti itu. Itulah contohnya konsekuensi yang akan kita terima apabila kita berurusan dengan pinjol yang ilegal khususnya. Oke, lanjut. Kami meminta Ketua Satgas berkoordinasi dengan Bareskrim Polri untuk memproses secara pidana terhadap fintech ilegal yang diduga kuat melakukan intimidasi akses data secara ilegal, beroperasi secara ilegal dan diduga melakukan jual beli data pribadi nasabah, ucap Slamet. Slamet meminta pemerintah tidak saling lempar tanggung jawab. Semua sektor pemerintah yang bersinggungan dengan pinjol untuk ikut aktif memberantas aplikasi yang telah menjerumuskan masyarakat ke jurang rentenir itu. Satgas berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dan instansi terkait lainnya agar
pinjol ilegal yang telah diblokir dan ditutup tidak beroperasi lagi, cetus selamat. Jadi memang pinjol ilegal ini seperti tidak ada habisnya ya. Seperti beberapa waktu yang lalu Ketua SWI ya, Bapak Tongam pernah mengatakan apabila mereka sudah intens untuk melakukan pemblokiran pinjol ilegal, namun diblokir hari ini, besok berubah nama online lagi gitu. Jadi maksudnya timbul lagi. Jadi semudah itu mereka membuat aplikasi dan menawarkan produk secara ilegal kepada masyarakat khususnya. Oke, lanjut lagi kita baca beritanya. Pinjol ilegal itu bak hantu bagi masyarakat. Mereka melakukan pemotongan biaya yang tinggi dan mengakses kontak HP dan data pribadi di HP serta melakukan teror kepada masyarakat. Mereka tidak takut terhadap aparat penegak hukum, tidak mengikuti aturan otoritas jasa keuangan, dan sangat meresahkan serta banyak memakan korban di tengah pandemi COVID saat ini, tuturnya. Ya, jadi memang pinjol-pinjol ilegal ini seperti memanfaatkan momentum ya. Di saat memang sebagian besar rakyat Indonesia saat ini mengalami efek pandemi COVID-19 dengan aturan PPKM, dilarang berkegiatan, dilarang berwirausaha, berjualan dan lain sebagainya, tentu akan membuat tekanan perekonomian semakin terhimpit ya. Di situ pula lah pinjol-pinjol ilegal ini memanfaatkan kesusahan masyarakat dengan mentawarkan pinjaman yang iming-iming yang mudah, gampang, tenor yang lama, tapi kenyataannya malah justru sebaliknya dan menjerumuskan masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Oke, kita baca lagi kembali beritanya. Sebagaimana diketahui, awalnya Y meminjam untuk membayar biaya kuliah. Sebab Y adalah tulang punggung keluarga dan penghasilan ibu muda usia 29 tahun itu tidak cukup untuk biaya hidup anak dan ibunya. Sebagai karyawan swasta, gajinya dirasa tidak cukup, apalagi di era PPKM darurat. Perusahaan melakukan pemotongan gaji di sana-sini. Y menceritakan pinjaman pertamanya sebesar 5 juta dari 5 aplikasi. Tapi tiba-tiba bunganya membengkak dan harus dilunasi dalam waktu 7 hari kerja. Akhirnya, Y masuk lubang setan dengan kembali meminjam di aplikasi lain untuk menutup utang dari aplikasi lain hingga kini tercatat 99 aplikasi yang dipinjami. Ya, jadi memang hal seperti ini juga sudah sering saya ingatkan di setiap video ya, untuk tidak gali lubang tutup lubang. Ini dia yang saya maksudkan, hal seperti ini, meminjam di aplikasi yang lain untuk menutupi aplikasi yang ini. Dan kenyataannya semuanya semakin membengkak, semuanya semakin tidak terkendali dan malah semakin merugikan diri kita. Ini adalah contoh kasus yang nyata ya, yang terjadi di saat sekarang ini. Oke, lanjut lagi kita baca beritanya. Per aplikasi pinjam Rp1.072.000, tapi harus mengembalikan 1,6 juta per aplikasi. Kisah Y menceritakan awal meminjam beberapa waktu lalu. Dari 5 juta, utang Y beranak pinak, bunga berbunga, teror SMS, WhatsApp, dan telepon ia terima tiap jam tiada henti. Kata-kata kasar dan umpatan dikirim dari nomor-nomor yang tidak ia kenal. Sebagai single parents, Y mengaku sudah pasrah atas nasibnya. Semua untuk gali lubang, tutup lubang karena mereka menagih tidak sesuai jadwal, dan jika tidak saya bayar minimal perpanjangan, mereka mengancam saya sudah tidak sanggup lagi, kata Y. Jadi memang teman-teman ya, inilah dia contoh daripada metode-metode penagihan yang dilakukan oleh aplikasi pinjol ilegal, menebar teror, intimidasi, fitnah, dan memaksa kita untuk membayar biaya perpanjangan. Jadi memang itulah resikonya apabila kita berurusan dengan aplikasi pinjaman uang online yang ilegal. Jadi buat kawan-kawan, kembali lagi saya ingatkan kepada kawan-kawan, mari bersama-sama buat kita yang hari ini memang masih
belum mampu untuk melakukan pembayaran, pelunasan ataupun penyicilan, kita harus siap untuk menerima segala konsekuensinya ya, mulai dari teror, fitnah, intimidasi dan lain sebagainya. Ya paling tidak kita jangan lagi untuk gali lubang tutup lubang, jangan lagi pinjam sana pinjam sini untuk bayar biaya perpanjangan, bayar bunga dan lain sebagainya. Lebih baik kita fokus dulu menata kehidupan ke depannya. Kita sepakat bahwasanya memang hutang tetaplah hutang dan memang harus kita bayar. Kita tidak ada niat untuk mengemplang hutang, tidak ada niat untuk lari dari tanggung jawab. Semuanya akan kita selesaikan, semuanya akan kita bayar apabila nanti kita memang sudah benar-benar memiliki uang tentunya. Oke, kawan-kawan semuanya, sekian berita kali ini, sekian video saya kali ini. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan kita, dapat bermanfaat buat kita, sehingga kedepannya kita bisa lebih berhati-hati dan lebih bijak dalam aplikasi pinjaman uang online. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.